البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita sampai mana? Hadis yang ketiga. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala al-hadisus salis wa an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, ayahnya juga sahabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar, Rasulullah SAW bersabda pada hari Khaibar, lautiyanna rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi, pasti aku akan memberikan bendera ini besok pagi kepada seorang pria yang Allah akan memberikan kemenangan melalui kedua tangan dia. Yuhibbullaha wa rasulah, dia cinta pada Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya cinta pada dia. Fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha, maka orang-orang bermalam dalam keadaan memperbincangkan di malam mereka itu siapa dari mereka nanti yang akan diberi bendera tersebut. Falamma asbahan nas, manakala orang-orang masuk di waktu pagi, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka berangkat menuju kepada Rasulullah SAW. Kulluhum yarju an yu'taha, mereka semua berharap untuk diberi bendera tadi. Faqal, Rasulullah bertanya, aina Ali bin Abi Thalib, mana Ali bin Abi Thalib? Faqil ya Rasulullah wa yashtaki ainaih, wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kedua matanya sakit. Qal fa'arsilu ilaih, maka kirimkan utusan kepada dia, yaitu bawa dia kemari. Fa'utiya bih, kemudian dia didatangkan. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaih, Rasulullah SAW meludah ke kedua mata Ali bin Abi Thalib. Wada'alah, Rasulullah mendoakan kebaikan untuknya. Fabari'a hatta ka'allam yakun bihi wajah, maka dia pun sembuh sampai seakan-akan dia belum pernah terkena sakit. Fa'atahu rayah, kemudian dia diberi bendera tadi. Faqala Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana, wahai Rasulullah, saya perangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita. Faqal umfut ala rislik, berjalanlah dengan tenang, hatta tanzila bisa hatihim, sampai engkau tiba di pelataran benteng mereka. Tsumma du'uhum ilal Islam, kemudian ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih, dan kabari mereka tentang hak Allah yang wajib mereka tunaikan di dalam Islam itu. Fa wallahi la ayyatiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am, demi Allah, seandainya Allah itu memberikan petunjuk melalui dirimu satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Muttafaqun alaih. Tayyib. Hadis ini bicara masalah Yaumu Khaibar, perang Khaibar. Perang Khaibar itu tahun berapa ya? Perang Khaibar ini adalah setelah apa? Setelah perang Khandaq. Bukan setelah perang Khandaq, apa? Setelah apa? Perjanjian Hudaibiyah di tahun yang sama. Sementara perjanjian Hudaibiyah tahun berapa itu? Dia adalah apa? 1 tahun setelah apa? Setelah perang Ahzab. Perang Ahzab tahun berapa? Perang Ahzab itu 1 tahun setelah apa? Setelah perang Uhud. Nah, sementara Uhud ma'ruf. Tahun Uhud 1 tahun setelah perang Badar. Nah, perang Badar jelas. Tahun kedua. Nah, perang Badar tahun kedua. Berarti perang Uhud 1 tahun setelah perang Badar, ya, tahun ketiga. Setelah itu, setahun setelah itu adalah apa? Perang Khandaq. Tahun berapa berarti? 4. Tahun keempat. Tahun keempat, tapi apa? Masuk tahun kelima, sebagaimana pendapat jumhur. Nah, kemudian apa? Setahun setelah itu, yaitu apa? Terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Tahun berapa? Tahun ke-6. Tahun ke-6 Hijriah. Nah, setelah Rasulullah SAW menghentikan, memaksa, apa istilahnya, menyebabkan orang-orang Quraisy terpaksa harus menahan pedangnya selama 10 tahun, walaupun mereka tidak tahan kecuali 2 tahun saja. Maka apa? Rasulullah SAW dengan bebas apa? Memusatkan perhatian ke arah Khaibar, orang-orang Yahudi Khaibar, yang mana di situ memang orang Yahudi asli Khaibar dan sebagiannya adalah pelarian dari Bani Qainuqa dan yang lain-lain. Ya, inilah perang Khaibar. Tahun ke-7.
Perang Khaybar masih di tahun yang ke-6. Iya. Rasulullah tidak menyia-nyiakan waktu. Begitu terjadi perjanjian Hudaybiyah, langsung beliau mengarahkan pedang beliau ke Khaybar. Dan kisahnya panjang, tapi intinya adalah ini aja tadi. Tayyib. Dan pada pengepungan 2 hari, Rasulullah SAW belum mendapatkan kemenangan dalam keadaan para sahabat itu di puncak kelaparan. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah itu, masalah kelaparan para sahabat di waktu Khaybar. Dan juga disebutkan dalam As-Sahih Musnad, hari pertama bendera dibawa oleh Abu Bakar, tetapi memang Allah menakdirkan belum ada kemenangan. Hari yang kedua di tangan Umar, ternyata belum ada kemenangan. Kemudian di malamnya itulah Rasulullah mengatakan lautiyana rayata ghadan rajulan yaftahullah ala yadayh. Ya, orang-orang Rafidhah kita dengar sendiri, yaitu di dalam rekaman mereka mengatakan apa? Rasulullah sendiri mengatakan besok aku akan berikan bendera itu kepada seorang pria. Berarti 2 hari sebelumnya adalah siapa? Tertawa semua, wanita semua itu. Itu jahatnya mereka. Padahal mereka yang lebih jelek dari apa istilahnya, binatang yang betina. Mereka penakut, ma'ruf, orang-orang Rafidhah penakut di dalam perang manapun. Baik. Sementara apa? Rasulullah tidak mengatakan rojulan dalam artian memiliki mafhum mukhalafah, sebelumnya bukan rojul, tetapi apa? Rojul yang memiliki sifat yang disebutkan dalam apa? Kalimat setelahnya, yaftahullah ala yadayh, yang Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan melalui kedua tangannya. Tapi kenapa Rasulullah bilang rojul? Namanya komandan perang adalah laki-laki, maka Rasulullah bilang rojul. Bukan karena sebelumnya bukan rojul. Orang Rafidhah memang hawa nafsu aja. Mereka tahu itu. Twist. Itu kejahatan mereka. Tayyib. Dan ini menunjukkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, Fadilatu Ali bin Abi Thalib, karena ini terkait dengan apa? Keutamaan Ali, disebutkan dalam apa itu karamatu Ali, dan disebutkan dalam Manaqibu Ali, hadis Sahal bin Sa'ad ini. Dan juga para ulama mengatakan apa? Ini al-fadilah an-nisbiyah la tastalzim al-fadilah al-mutlaqah. Keutamaan secara nisbi itu tidak menunjukkan keutamaan secara mutlak. Dari sisi ini Ali mendapatkan keutamaan, tapi tidak mengharuskan beliau itu paling utama dibandingkan semuanya. Tetap Abu Bakar lebih utama dengan dalil yang jelas. Demikian pula Umar dengan dalil-dalil yang banyak. Baru yang ketiga adalah Utsman, dan yang keempat adalah Ali. Sebagaimana apa keutamaan Nabi Ibrahim dengan apa? Dikasih baju pertama kali. Juga keutamaan Nabi siapa misalkan? Yaitu Nabi Musa, yaitu beliau yang pertama kali bangkit dalam keadaan memegang apa itu? Tiang arsy, dan seterusnya. Tidak menunjukkan bahwasanya mereka lebih utama dari Rasulullah. Tayyib qal yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia cinta pada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta pada dia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan iman. Sebagaimana kita tahu bahwasanya apa? Orang yang mendapatkan cita rasa iman dan manisnya iman adalah orang yang sempurna kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, sampai bahkan Allah dan Rasulnya cinta pada dia. Tayyib fabatan nasu yadukuna lailatahum. Hadis tadi juga menunjukkan apa? Disyariatkan, diperbolehkannya tazkiyah kepada seseorang ketika diperlukan. Menyebutkan tazkiyah, sama saja orangnya ada ataukah orangnya tidak ada. Tapi dengan syarat, kata para ulama apa? Idza uminatil fitnah. Kalau aman dari fitnah, orangnya tidak menyebabkan orangnya jadi sombong, ujub dan sebagainya. Tapi agar orang-orang yang lain apa? Tidak meremehkan dia, tidak apa? Menganggap dia itu lemah dan sebagainya. Ini boleh dengan dalil yang sangat banyak. Rasulullah memuji para sahabat memuji sahabat yang lain dan seterusnya. Tayyib. Kemudian para sahabat mereka bermalam dengan memperbincangkan tentang siapa yang akan mendapatkan bendera itu. Ini menunjukkan apa? Jawazu dzikril ba'd urida dzikru al-kul urida bihil ba'd. Boleh menyebutkan sesuatu yang sifatnya umum tetapi yang diinginkan adalah sebagian. Seperti ini an-nas. Tidak mungkin manusia seluruh dunia, tetapi adalah orang-orang yang memang ikut dalam perang Khaybar itu pun bukan semua, tapi dari kalangan muslimin saja. Sedangkan orang ahlu Khaybar yang ikut perang Khaybar jelas tidak masuk dalam pembahasan ini. Sebagaimana dalam Al-Quran ada pola-pola yang semacam itu. Dzikru al-kul urida bihil ba'd, sebaliknya, kebalikan dari pembahasan kita yang di dalam apa tadi itu akidah wasitiyah tadi, yang Allah Ta'ala mengatakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum
yaitu mereka adalah orang-orang yang mana orang-orang berkata bahwasanya orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Jelas yang dimaksudkan An-Nas pertama adalah apa? Nas yang pertama adalah dari apa? Dari Bani Qais, bukan manusia seluruh dunia. Nas yang kedua adalah siapa? Abu Sufyan dengan orang-orang Quraisy, bukan manusia seluruh dunia. Ini perkara yang ma'ruf. Pembahasan lafadznya umum tetapi yang diinginkan adalah sebagian saja. Dan juga para ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini menunjukkan tentang semangat para sahabat tentang fadail. Makanya mereka tidak kemudian tidur sajalah, penat besok kita perang. Bukan. Bahkan karena Rasulullah telah mentansis tentang keutamaan orang ini, mereka bermalam dengan membicarakan itu. Menunjukkan mereka sangat perhatian tentang keutamaan-keutamaan. Tapi keutamaan akhirat, bukan keutamaan di dunia. Yaitu apa? Bukan karena mencari kursi, tetapi karena ada tansis, dia adalah dicintai Allah dan Rasulnya dan seterusnya tadi. Tayyib qal falamma asbahan nas ghadau ala Rasulillah SAW. Ketika orang-orang itu masuk di waktu pagi, mereka semua berangkat. Ghada terkadang maksudnya adalah mutlaqul intilaq, sekitar berangkat. Atau maksudnya adalah apa? Berangkat di waktu pagi. Dua-duanya mungkin. Menuju kepada Rasulullah SAW, kulluhum yarju an yu'taha. Ini menjelaskan tentang apa? Tentang keinginan mereka. Semuanya menuju Rasulullah dalam keadaan semuanya berharap untuk mendapatkan bendera tadi. Ternyata Rasulullah bersabda, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ini kata para ulama apa? Termasuk dalil apa? Al-iman bil qadar. Beriman kepada takdir. Orang-orang yang berusaha mendapatkan ternyata tidak dapat. Sementara yang dia tidak, yang secara umum dia dapat udzur dan tidak menyangka, justru malah dia yang dicari-cari. Faqil ya Rasulullah wa yashtaki ainaih. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, dia sakit. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan para sahabat mereka punya kepedulian kepada saudaranya, tahu, oh ini si fulan sedang sakit, kemudian mengabarkan kepada yang lain. Tayyib. Qal fa arsilu ilaih. Ternyata walaupun beliau sakit, sementara sakit itu adalah apa? Udzur untuk tidak ikut perang. Laisa 'alal ama haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa untuk tidak perang bagi orang yang buta, bagi orang yang dia pincang, dan bagi orang yang sakit. Tetapi walaupun sudah ada udzur, tetap Rasulullah memanggil dia untuk mendapatkan keutamaan yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan sebagaimana ucapan sebagian orang Arab, kalau Allah Ta'ala sudah menghendaki sesuatu, walaupun perkara itu mustahil, maka akan ada jalan. Walaupun secara pandangan mata manusia ini mustahil, tapi kalau Allah ingin, maka akan terbuka itu pintunya. Makanya kita tidak heran dengan perkara yang dianggap muskil oleh siapa? Bani Israel. Ketika mereka itu berhadapan dengan lautan, sementara di belakang mereka adalah apa? Adalah pasukan yang sangat besar dari Fir'aun. Mereka sampai mengatakan inna lamudrakun, pakai dua kalimat taukid, pakai apa? Dua alat taukid. Tapi apa? Nabi Musa yakin tentang apa? Tentang janji Allah. Maka beliau mengatakan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Maka terjadi perkara yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Bagaimana laut itu terbelah. Maka kalau Allah menghendaki sesuatu, walaupun mustahil di mata manusia, jalan itu akan ada, akan terbentuk. Tayyib. Fa'utiya bih, maka kemudian beliau didatangkan. Fa basaqa Rasulullah SAW fi ainaih. Kemudian Rasulullah SAW yaitu meludah ke kedua matanya. Wa ja'alahu, kemudian Rasulullah mendoakan untuk dia. Fabarik, kemudian beliau pun sembuh. Ini menunjukkan apa? Al-amal bil asbab, yaitu mengambil sebab-sebab. Sebenarnya mungkin saja Rasulullah mendoakan selesai, ternyata apa? Tetap Rasulullah mengambil sebab yang lain, yaitu menyampaikan ludah beliau yang diberkahi itu ke Ali bin Abi Thalib. Sementara doa sendiri adalah bagian dari sebab. Tetapi sebab yang lebih zahir lagi adalah apa? Ini, yaitu meludah. Tentunya ini adalah dengan taufik dari Allah. Adapun untuk kita ya jangan. Air ludah kita tidak seperti yang untuk orang-orang yang diberkahi tentunya, yaitu Rasulullah. Taib, ini menunjukkan apa? Barakatun dzatiyah fil anbiya, yaitu barakah pada zat para nabi, dan ini adalah kekhususan para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman menukilkan ucapan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan saya diberkahi dimanapun saya berada.
Dan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda tentang kisah Nabi Khadir itu. Dikatakan Khadir kenapa apa? Ketika beliau jalasa ala farwah, duduk di atas suatu gundukan, tiba-tiba saja apa? Langsung tumbuh tanaman di belakangnya, tanaman menghijau. Ini barokah Nabi Khadir. Adapun untuk setelah mereka, setelah para nabi dan rasul, maka barokah dzatiyah itu tidak ada. Tapi barokah dari si amal, itu mungkin. Baik. Kelanjutannya besok insyaallah wallahu taala a'lam.